barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam, Baraya kembali hadir. Saya menemani Baraya di malam hari ini di program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Tentunya bersama saya Aka Ahmad. Ya, Baraya apa kabar pada malam hari ini, Baraya? Tengah beristirahat atau juga mungkin tengah dalam perjalanan? Tetap hati-hati di jalan dan juga yang lagi istirahat. Semoga bisa santai-santai ya. Sambil saya akan mengajak Baraya untuk kita berbicara tentang hal-hal yang hal-hal yang ya apa ya, seru untuk dibahas ya. Bukan hal yang menakutkan sebenarnya kali ini, tapi hal yang seru untuk dibahas dan juga ada di sekeliling kita ya. Oke, dan ini mungkin hari Kamis di tahun 2022, Kamis terakhir ya. Nanti di 2023 di minggu depan ya. Oke, ini Baraya, kalau kemarin kita sempat membahas tentang pesugihan, sembah pocong, apa ya, tuyul segala macam genderuwo, jenis-jenis hantu. Saya pengen ngobrol cerita urban legend ya. Jadi urban legend itu kayak seperti cerita legenda yang beredar di masyarakat begitu, tapi berkaitan dengan hal-hal mistis. Ada juga beberapa legenda atau urban legend yang diangkat menjadi sebuah film ya. Tapi kali ini ada cerita-cerita urban legend yang terkenal ini yang pernah diangkat menjadi sebuah film dan juga tentunya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Namun juga nih Baraya, saya tidak sendirian, ada teman saya kebetulan lagi main ke studio. Saya mau ajak kita ngobrol ya Baraya ya. Oke, Kang Atan, malam. Oke. Gimana nih Kang Atan, dari mana nih bisa mampir ke studio nih? Sebenarnya tadi ada rencana nengok yang sedang sakit, tapi berhubung salah konfirmasi mungkin ya. Okay. Saya menghubungi tapi HP-nya tidak aktif. Wah, okay. Saya udah aja lah mampir dulu ke sini. Oke, kalau gitu ternyata setelah di sini HP teman saya atau beliau aktif, ya udah nanti aja. Oke, kalau gitu mendingan aku ajakin ngobrol di Cermis ya. Yes. Pada malam hari ini. Nah, ini tadi Kang Atan mau ke rumah sakit ya? Iya, ke rumah sakit. Ngomongin rumah sakit nih. Jadi seramnya. Nah, ngomongin rumah sakit. Nah, ini pasti dong rumah sakit ini menjadi salah satu tempat yang kadang, kenapa ya orang takut main ke rumah sakit? Coba. Iya. Kenapa kira-kira? Karena di rumah sakit itu tempatnya satu segala penyakit juga, dan di rumah sakit juga ada yang sembuh, ada yang meninggal dunia. Seperti itu, Aka. Dan intinya adalah ada kamar jenazah, ada korban jenazah korban kecelakaan, segala ataupun ada ya. Ya pokoknya ya gitu ya. Ada darah, ada yang melahirkan, betul. Ada bayi yang meninggal. Meninggal di jalan, pasti dibawa di. Aka pernah masuk ke kamar jenazah? Pernah. Dan aku pernah ikut memandikan waktu salah satu kamar jenazah. saudara. Iya, ikut. Tapi ternyata kalau misalkan yang aku rasain di Bandung sendiri, atau di mana? Di Bandung. Yang aku rasain sendiri ya, waktu itu aku di 3 rumah sakit loh. Di 3 rumah sakit kebetulan aku nungguin orang yang sakit. Ya. Sampai meninggal aku nungguin ya. Memang kita tidak usah sebut rumah sakitnya ya. Ya. Jadi
karena kita konsentrasinya kepada orang yang sakit, Iya. kita nggak ada ketakutan, Betul. nggak takut. Betul. Gak tahu ini awalnya Nah. nggak takut gitu. Kayak aku misalnya nungguin, kan kita nungguin juga nggak tidur. Kadang tidur di di pinggirnya. Kalau yang PIV kan ada ya buat tidur. Tapi Ada. aku milih waktu itu ada yang PIV-nya. Jadi bisa tidur di samping orang yang sakit. Terus ada juga kayak kursi panjang Sofa gitu. juga ya, ada kalau Nah kayak kebetulan gitu. waktu itu kamarnya dia sendirian, gitu kan. Akhirnya aku tungguin. Itu jam 12, jam 1, jam 2 aku ke air, terus aku sholat, ngaji gitu Iya. kan. Gak ada rasa ketakutan Betul apa-apa, gak takut. Ya. Terus aku jalan ke lorong yang gelap, agak gelap itu ya, di salah satu rumah sakit itu lorong rumah sakit kan. Terus aku lewat Sepi soalnya ya. dan aku tahu itu adalah menuju kamar jenazah setelah aku check out dari rumah sakit tersebut. Ya, ya. Oh jadi selama ini aku lewat, kalau misalkannya aku kan jaga malam mau misalkan aku Ganti perginya oper gitu. nungguin. Aku kan jam 10 malam kan kebagiannya malam-malam sampai pagi karena yang lain kerja aku enggak. Aku nungguin. Ternyata orang tehnya ngaliwat teh Kak Kadinya ke kamar kamar mayat. jenazah. Orang teh tapi teh sieun ngaliwat tuh gitu kan lewat-lewat aja. Oh kata aku teh. Tapi kalau sekarang mah gitu kan buat tujuan naon sih ke rumah sakit gitu kan setengah 12 setengah hiji ngalewat kamar jenazah rada sieun oge sih sebenarnya gitu. Ya, Atan juga pengalaman dulu Kak ya. Di rumah sakit di atas ya, di masih kawasan Bandung. Waktu itu mama yang sakit. Itu jam 1 malam harus nyerahin sampel darah ya. Nah di situ tuh saya nggak masuk ke ruangan kan, harus nunggu di luar. Itu nunggu di luar mana hujan ayo Kak. Sepi sekali, nggak ada orang gini. Pas jam 1:30 si perawatnya bilang, pegawainya kesana aja nanti kalau udah beres dipanggil. Aduh bukannya dari awal ya. Nah saya tuh jalan aja. Padahal tahu rumah sakit itu dulu kalau ada kecelakaan apapun suka ke rumah sakit itu. Terus pernah lagi waktu bapak yang sakit ya. Waktu bapak yang sakit di rumah sakit tersebut udah jelas saya kan ke kamar mandi. Udah jelas ada kayak ada yang masuk. Terus kayak ada yang mau gimana dari telapak sandalnya pakai sandal. Pas ditunggu-tunggu kok nggak ada yang keluar. Pas dilihat kosong. Padahal udah jelas itu tuh ada kayak ada orang gitu. Nah seperti itu. Itu beberapa cerita-cerita yang ya itu ya, maksud itu kayak sebenarnya mah nggak ada apa-apa, tapi tetap kita ke pengaruh gitu ya, ke pengaruh. Jadi halusinasi itu teh apa sih? Bisa juga ya. Bisa juga. Karena gitu. Kebayang-bayang kayak seperti itu ya. Tapi aku juga waktu pas itu yang aku bolak-balik kamar jenazah itu kan aku ngelihat orang yang lagi nangis. Maksudnya aku pikir ya positive thinking aja ya, mungkin keluarganya lagi nangisin. Tapi kayak mungkin juga ya, ngapain nangis di ruangnya. Nah pas aku ikut ke tempat pemulasaraan jenazah kan kita harus ada yang keluarga yang ngeliatin ya. Iya harus ada. Akhirnya aku ikut ke sana, masuk ke dalam. Itu adalah pertama kali seumur hidup aku masuk ngelihat banyak itu ya tempat ya kayak pemandian ada. Jadi ternyata kalau sudah dimandikan bersih kayak baru open gitu ya. Ke tempat stainless ya. Stainless gitu betul. Udah dimandiin, baru setelah itu teh selesai dikedapanin ya, udah rapi udah dikapanin. Kalau misalkan gimana permintaan dari keluarga juga ya. Kalau mau cuma dimandiin aja dan tapi balik lagi. Aku ngerasanya gak ada ketakutan. Padahal kan itu kan kayak tirai-tirai gitu kan. Iya. Tirai-tirai terus kayak suara air cur. Terus si jenazahnya dibukain, kita ngelihat apa namanya teh nggak. Tapi kan ditutupin Kak. Kan aku mah dari ditutupin nggak? Itu yang tirai mah ditutupin, yang lain orang lain. Ya iya, maksudnya aku mah dikasih tahu kayak ini ke yang ini, maksudnya itu ke kamar ini, ke tempat yang ini yang ditirai ini. Si perawatnya yang ngasih tahu ayo ke sini gitu kan. Tapi lamun ya pokoknya kalau misalkan sekarang mah nggak mau gitu kan. Tapi karena aura kesedihannya aku juga masih sedih. Aku tahu nggak sih di ruang jenazah itu yang di sudut pojok senangis aku di situ, sedih gitu.
cenah dorong jenazah aku mah anu nurutan cenanya. Aku teh ya memang apa ya namanya kalau kitanya lagi sedih mah ya kasihan teh gitunya, maksudnya takut ini takut itu nggak ada gitu. Iya. Lagi sedih aku teh gitu kan. Lagi cover apalagi nggak ada gitu kan. pikiran ini padahal tahu kita tuh aku aja pernah dulu di IGD ya. Kan kalau IGD segala yang sakit itu ada yang kecelakaan apapun tumplok di situ ya. Nah, waktu itu paman sih yang sakit. Saya nggak lihat bahwa di belakang saya itu jenazah. Saya tuh bersandar aja. Pas lihat, oh saja itu jenazah. Oh, ya Allah kata saya tuh. Baru lihat, oh itu yang ada korban kecelakaan. Oke. Nah ini apa ya tadi kita ngomongin Rumah tentang sakit ya. rumah sakit. Ternyata ada juga nih beberapa tempat ya, beberapa tempat yang ternyata ini tempat ini gitu ya. Identik dengan cerita-cerita atau urban legend tahu ya, kayak cerita masyarakat atau mitos di masyarakat yang berhubungan dengan kisah-kisah misteri. Ya. Gitu. Nah ini ada yang terkenal gitu ya. Yang pertama ada satu nih, Pak, pernah di tahun 2007 pernah nonton nggak film Terowongan Casablanca? Iya. Nah jadi ini Terowongan Casablanca ini lokasinya di Jaksel Ya. di Kuningan ya. Nah ini juga merupakan salah satu lokasi yang dianggap angker. Angker ya. Nah jadi tempat ini tuh katanya pernah menjadi tempat bunuh diri seorang lelaki yang tidak tahu namanya. Ia gantung diri menggunakan kain bekas spanduk. Oh di situ ya, di terowongan itu. Terowongan Casablanca. Bukan ketabrak sama kereta. Kalau di filmnya ya ketabrak apa aku nggak tahu, belum nonton. Kita nonton deh, kayaknya udah ada deh. Filmnya mah udah film lama tapi kayaknya ada. Tapi kalau di cerita ini mah dia itu katanya mati gantung diri menggunakan kain bekas spanduk. Selain itu juga ada yang mengatakan di lokasi tersebut adalah ada tempatnya hantu kuntilanak merah. Ini sering mengganggu pengguna jalan. Nah jadi katanya kalau mau lewat situ harus klakson 3 kali. Ya. Oh di situ ya. Itu di kawasan Jakarta ya. Kalau yang di Bandung ada nggak Kak? Ini aku ya kita cari ya. Aku ini hasil browsing. Ini ada yang yaitu dibikin layar lebar ya, namanya Terowongan Casablanca. Ya. Nah, terus ada juga nih hantu jeruk purut. Pernah dengar nggak? Oh yang 7 pernah. Kalau jeruk purut kan itu masih di kawasan Jakarta ya. Jakarta. Ada dengan pemakaman jeruk purut ya. Nah katanya kalau hantu tanpa kepala nih. Iya pernah dengar. Hantu ini sering menampakkan diri berkeliling kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya. Digigiwi. Itu teh mungkin kayaknya kepalanya terpisah mungkin ya Kak ya. Tiga nama. Kayaknya Jadi ada yang ngebunuh. Serem. Gitu. Oke. Terus ada juga Mr. Gepeng, tahu nggak? Mr. Gepeng. Ini Mr. Gepeng ini Jakarta. Ini hantu Mr. Gepeng pernah viral pada tahun 90-an. Nih, jadi Iya. hantu Mr. Gepeng adalah jelmaan seorang lelaki kaya raya yang mengalami kecelakaan di dalam lift hingga menyebabkan tubuhnya menjadi gepeng dan tewas di tempat. Ya kan? Ada juga katanya dia terlindas bulldozer sehingga gepeng. Itu makin serem ya. Gepeng kepalanya berarti. Nih, kisah ini bergulir dengan cepat hingga menyebar ke semua daerah. Hingga akhirnya ada rumor yang mengatakan bahwa sosok Mr. Gepeng dapat dipanggil dengan cara tertentu, katanya gitu. Jadi ada yang mengatakan dia tuh kegeleng bulldozer. Ada juga katanya tadi kegencet lift. Entah itu yang mana yang benar ya. Nah, terus ada juga kolor ijo. Pernah dengar nggak? Iya, kalau dulu kolor hijau. Itu siapa sih? Masuk ke Bapak-bapak. masuk ke rumah-rumah kalau dulu itu kolor hijau, awas katanya. Padahal bohong kan? Itu. Oh gitu. Makanya pada takut kolor hijau gitu. Mau diperkosa kali ya? Atau kumaha sih telur gitu? Iya, kayak gitu. Masuk aja ke dalam rumah. Enggak tahu. Oke. Punten ya, aku jadi pengen ketawa karena namanya unik gitu, kolor hijau. Jadi kan kalau misalkan ada yang pakai kolor hijau sekarang
Misalkan terus masuk rumah-rumah orang di kolor hijau ya. Jadi ini ini ternyata bener tuh. Cerita kolor hijau ini diyakini bermula dari kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Bekasi pada tahun 2003. Korban mengaku bahwa ia diserang oleh seorang lelaki bertubuh besar dan berbulu, hanya menggunakan celana dalam berwarna hijau. Tak lama kemudian celana ini juga muncul di kampung-kampung lainnya. Oke. Pernah dijadikan film juga ya. Tapi sekarang kolor hijau cenah gitunya. Nah, ada juga cenah bahwa si kolor hijau ini buat menyempurnakan ilmu. Oh gitu. Jadi kalau pakai kolor merah nggak akan enggak, tapi harus memperkosa ya? Jadi harus memperkosa dulu cenah syaratnya teh memperkosa banyak perempuan. Nah, ini juga pernah dijadiin sinetron ya. Namanya Kolor Hijau. Kayak yang pernah dengar. Emang ada sinetron Kolor Hijau? Ada. Nanti kita coba lihat ya. Nah, terus kemudian pernah dengar juga Nenek Gayung. Nenek Gayung. Pernah dengar. Nenek Gayung. Jadi Nenek Gayung ini adalah nenek tua yang bisa muncul di pinggir jalan. Nah, hantu ini dikabarkan berpenampilan sangat sederhana, pakai kebaya katanya gitu ya. Terus ada bungkuk. Nah, kemudian hal yang sangat menarik dari sosok hantu ini adalah membawa gayung. Membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar. Kalau dulu kan gayungnya itu dari batok konon kelapa. Kedua peralatan itu ia pakai untuk memandikan jenazah orang yang berpapasan dengannya. Serem ya. Nah, kalau di Bandung juga itu kita harus katanya ya daerah-daerah kawasan yang harus hati-hati. Nah, ini nih ada di Bandung juga ada nih. Enggak, sebelum kita ke Bandung ada di dulu nih. Suster ngesot pernah tahu dong. Kalau itu mah udah pasti ya. Nah, ini katanya kalau suster ngesot ini suster yang diperkosa oleh dokter. Diperkosa dokter. Sering berarti ya. Kakinya enggak diperkosa mah sekali atuh cu. Gitu. Sering mah sama-sama mau. Nah, suster itu kabarnya diperkosa oleh seorang dokter, kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang lab. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa suster ngesot ini berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster yang berdarah Belanda ini disebut memiliki ilmu hitam. Ia dikabarkan membunuh semua penghuni di panti jompo itu karena dendam gitu. Waduh, kemudian masyarakat teh dendam karena si suster itu ngebunuhan di panti jompo. Nah, kakinya dipukulin sampai remuk. Jadi ngesot jalannya. Nah, kemudian juga nih ada hantu boneka Uci di Bandung. Pernah dengar nggak? Nah, ini terkenalnya itu di Jalan Siliwangi. Nah, itu yang mau aku sebutin ya. Jadi kumaha versi Kang Atan heula sok boneka Uci teh kumaha? Katanya itu kalau malam-malam itu akan ngegantung. Di mana? Itu kayaknya di jalan itu yang Bapak Kasilowi mau ke Sabuga itu yang mau ke bawah. Kumaha di pohon? Gantung di pohon ada katanya ceritanya. Anjir, serem banget gue. Terus kumaha? Tapi adanya tengah malam. Kumaha gantung belegen? Gantung iya. Mereka mungkin sekarang mah itu kalau dulu ceritanya katanya nggak tahu bayi sama si ibunya yang tertabrak sampai meninggal, bayinya terlempar ke situ. Jadi bayinya dulu mah ada suara nangis juga bayinya itu tuh. Nah, mungkin sekarang bayinya udah gede, nggak bayi terus mungkin. Nah, itu Bapak Kasilowi makanya harus hati-hati juga sih. Nah, kalau di sini cerita ini namanya itu boneka Uci Bandung. Nah, ini dari sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa seorang gadis kecil bernama Uci. Ia meninggal karena kecelakaan pada tahun 80 oleh seorang pengendara. Nah, sebelum menghembuskan napas terakhir si Uci berkata, "Boneka Uci mana?" Setelah kejadian itu, tidak sedikit pengendara yang mengaku telah melihat hantu si kecil bergentayangan di sekitaran Jalan Siliwangi sambil membawa boneka panda. Ia juga kerap terlihat duduk di atas pohon di sekitar Jalan Siliwangi dengan gerak-gerik layaknya gadis biasa yang sedang bermain dengan boneka. Menurut orang-orang sekitar, keberadaan hantu Uci ini tidak mengganggu. Aduh, serem juga ya kalau misalkan kita ngomongin beberapa tempat atau juga yang dikait-kaitkan atau berhubungan dengan hal-hal mistik. Kalau di Subang itu Tanjakan ada Tanjakan Emen katanya ya. Terus di mana lagi ya? Kalau Tanjakan Emen mah kata itu sering banget ya dibahas bahwa ternyata bukan sosok
Betul. Kang Emen itu ya. Karena si bapak itu mah ada dikuburkannya juga dengan layak, ada keluarganya juga. Tapi itu mah ulah ya. Udah jin makhluk halus gitunya. Betul. Dan juga konsentrasi kita yang nyetirnya ya. juga. Kemarin kalau Akap ngomong suka nyetir lewat situ. Aku kemarin baru lewat situ. Kan ke Subang emang kemarin. jalur itu kalau kita tidak konsen, emang jalannya agak gitu Kak. Kalau ya? bagi kita yang pakai motor takut mobil. Kebalik ya. Jadi makanya kirain jalannya biasa, ternyata kontrol tapi ternyata jalannya. Kalau pas lagi di pengendara mah teu kerasa ya. Tapi kalau kita turun kelihatan kita gini, ke bawah tuh. Apalagi kita dari bawah lihat gini dan ternyata naik iya, gitu. Tapi ternyata sekarang kalau aku lihat udah ada perbaikan. Jadi lebih lebar sekarang jalannya. Terus kan ada kayak rambu-rambu diperbanyak. Terus ada kalau misalnya yang darurat tuh udah ada ininya gitu. Jadi kayak meminimalisir kecelakaan gitu. Ya begitulah ya Baraya. Kita ngobrolkan urban legend yang beredar di masyarakat ya. Atau mungkin dari Baraya punya cerita apalagi sih kira-kira urban legend atau cerita-cerita masyarakat yang berkaitan dengan hal mistis yang kira-kira ada di daerah Baraya? Apa boleh Baraya share aja, nanti kita bantu bacakan ya kalau misalkan yang mau di-share, ataupun Baraya juga mau nemenin saya kesini seperti Kang Atan nih main-main ya di hari Kamis ini, pada malam hari ini boleh ya. Oke kalau gitu Baraya sekian dulu ya, sampai ketemu nanti dengan saya di tahun depan ya. Semoga cermis yang saya bawakan sama Aldi juga, kadang sama Aldi saya bawainnya mudah-mudahan bisa menjadi hiburan tersendiri buat yang seneng hal-hal yang ngobrol-ngobrolin tentang hal-hal misteri ya. Oke kalau gitu terima kasih loh Kang Atan udah mampir. Sama-sama Kak. Terima kasih juga nih makanannya. Aduh banyak banget dibawain makanan ya. Kan biar menghangatkan suasana malam hari ini ya. Oke Baraya sekali lagi selamat beristirahat dan juga mudah-mudahan mimpi yang indah ya Baraya. Terima kasih, selamat malam. Demikian cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com